Seekor burung yang memiliki dua sayap. Ajib. Satu sayap ini seperti ilmu dan satu sayap yang lain seperti amal. Kalau Allah. salah satu ada yang hilang, Gonjleng dong. gonjleng nggak ada Jatuh. gunanya. Apakah kalian nggak tahu wahai bidadari surga bahwasanya malam ini adalah malam pertama di bulan Ramadan? Allah. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita bersama Habib Abu. Sehat, Bib? Sehat, Masya alhamdulillah. Allah, puasa lancar. Puasa lancar. Anak podcast sama antum ini inget zamannya Akhuk. Oh, sama-sama Akhi Muhammad. Iya. Enggak, pertama malah sama Said Salim. Terus beliau safar, males nerusin gitu. Tapi kata Muhammad, ayolah terusin gitu. Maksudnya dia ngasih apa sih? Kayak ngasih motivasi gitu biar jalan terus deh gitu. Akhirnya jalan. Iya, akhirnya alhamdulillah. Dapat berapa episode sama Akhi Muhammad? Sama beliau kita nggak cuma di Ramadan doang. Hatta konten sirah kita buat sih. Ini sekarang yang dalam Ramadan aja, tapi bismillah. Ramadan aja masih macet-macet kan. Allahu Akbar. Yang penting puasanya nggak macet. Ibadahnya nggak macet. Alhamdulillah sehat, Beb. Alhamdulillah sehat. Antum gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Antum datang sini tahun berapa? Anak datang pas itu 2018 ya, 2018. 6 tahun yang lalu. Sebelum Covid berarti dong. Jauh sebelum Covid. Puasa di sini terus. Tahun lalu terakhir anak puasa di Indonesia. Biasanya selalunya di Aman. Di Tarim. Baru ngerasain bedanya gitu ya. Beda lah puasa di negeri sendiri. Kita biasa buka puasa gorengan. Di sini dikasih korma sama air putih kan. Ajib. Tapi Beb, ngomongin Ramadan ya, banyak kesan yang kesan yang beda jauh sama di Indonesia gitu. Oh jelas. Terutama yang pernah ngerasain puasa di Indonesia, puasa di sini gitu. Beda banget gitu. Beda banget. Kesan yang paling menarik menurut antum apa puasa di sini? Mikir dong deketin. Oke, siap. Bukan cuma kesan dari ketika momen puasa tersebut atau momen Ramadan tersebut yang menakjubkan dari apa yang kita lihat di Tarim ya. Betul. Dari sebelumnya juga tuh, dari sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab, mereka udah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Iya. Betul juga ya. Iya, kita sering dengar Habib kalau udah bulan Rajab sering ngomong apa? Pasti tiap ceramah, tiap bikin kalimat, tiap berpidato pasti Habib selalu bilang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kan doanya orang Tarim kalau udah masuk udah masuk bulan Rajab, udah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Gitu. Bahkan sebagian orang sholihin, apalagi di zaman-zaman dulu masih banyak, di zaman sekarang juga masih ada. Itu doanya mereka untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka udah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Bersiap-siap, bukan bersiap-siap artinya nyiapin makanan, nyiapin takjil, nyiapin gorengan, kagak. Maksudnya nyiapin sesuatu yang berkaitan sama ibadahnya nanti di bulan Ramadan. Menyiapkan hatinya, menyiapkan yang zahir, menyiapkan yang batin untuk bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Betul. Karena kan Ramadan ini fase yang dimana dibilang madrasah tarbawiyah, madrasah akhlaqiyah. Maksudnya fase kayak kita sekolah, ada sekolah SMA, ada sekolah SMP. Cuma ini sekolah tiap tahun, lebih cocoknya kalau sekarang pesantren kilat, paham gak sih? Kayak Betul. fase 1 bulan di dalam 1 tahun itu kita menguatkan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka bersiap-siap itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka udah bersiap-siap. Terus habis gitu 6 bulan setelahnya mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang dia amalkan di bulan Ramadan diterima. Jadi selama 1 tahun full itu yang ada di otak mereka apa? Ramadan. Ajib. Kalau udah begini bukan cuma bulan Ramadan 30 hari doang, 365 hari mereka jadi bulan Ramadan semua. Subhanallah. Dan peninggalan tersebut maksudnya kayak walaupun hal tersebut kita nggak banyak lihat di dunia luar, kita masih menemukan hal itu adalah sesuatu yang lazim di Tarim. Subhanallah. Bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Kalau kita kan di Indonesia mungkin orang baru Ramadan seminggu lagi, ya Allah cepet banget. Gak berasa udah setahun. Dia udah lupa nih Ramadan udah datang. Udah mendekat, seminggu lagi baru tahu, 3 hari lagi, ada sebagian 1 hari lagi, ada lagi sebagian pas buka berita, ya Allah udah Ramadan. Ada lagi buka berita siang hari dia lagi makan, ya Allah udah Ramadan, batal puasanya.
Gitu. Ajib. Emang gitu siapa lagi kalau udah pulang dari ziarah Hud? Nggak berasa. Itu nggak berasa. Kita kayaknya udah besok aja gitu puasa gitu kan ya. Karena ziarah Hud kelar, ziarah Nabiullah Hud, ziarah akbar itu kelarnya kan 10 malam kita pulang, habis ziarah Al Syekh Abu Bakar kita pulang. Nggak berasa tiba-tiba masuk Ramadan. Tapi full tuh, maksudnya masa-masa antum di Tarim itu Ramadan di Tarim apa pernah di pedalaman atau di mana gitu? Pernah ana tahun yang sebelum ini. Sebelum pulang. Sebelum pulang, tahun sebelumnya. Itu ana keluar dakwah ke daerah Doan. Bakti sosial gitu. Magang lah bahasanya. Kalau orang kuliah magang, kalau kita khuruj dakwah di Darul Mustafa. Jadi keluar menerapkan apa yang kita pelajarin, karena ilmu itu kan ilmu sendiri, praktek lain. Ilmu sama amal ya jelas sesuatu hal yang berbeda. Betul. Jadi ada ilmu, kalau di DM itu kan ada pondasi, maksudnya Habib tuh pengen setiap santri di Darul Mustafa itu bisa memiliki 3 hal yang menjadi prinsip dalam kehidupan mereka. Visi dan misinya Visi gitu. dan misi Darul Mustafa. Apa itu? Gagasan gitu ya. Iya. Maksudnya nggak bisa dibilang santri Darul Mustafa kecuali memiliki 3 hal ini. Ilmu suluk wa dakwah. Ilmu, suluk, adab, dan yang ketiga itu dakwah. Suluk dan dakwah ini berkaitan sama amal. Kalau lebih diikhtisarnya lagi, Syed Salim, mana pernah dengar tuh Syed Salim bin Umar bilang, kehidupannya seorang mukmin muslim yang sejati yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan seorang burung yang memiliki 2 sayap. Seekor burung. Tadi ada bilang apa? Seorang burung. Oh iya, seekor burung. Seekor burung yang memiliki 2 sayap. Ajib. Satu sayap ini seperti ilmu dan satu sayap yang lain seperti amal. Kalau salah satu ada yang hilang, gonjleng dong. Gonjleng, nggak ada gunanya. Makanya Sahibuz Zubat kan bilang aliman bi ilmihi wa alimun bi ilmihi lam ya'malan adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya apa? Orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmu tersebut bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti sebelum para penyembah berhala. La ilaha illallah. Atau sebelum orang-orang musyrikin yang lain, karena orang-orang musyrikin emang dasarnya mereka nggak tahu hal tersebut wajib bagi mereka, ataupun mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak tahu bahwasanya ada nabi yang turun, ada ayat yang turun, ada mukjizat yang turun, ada banyak hal-hal yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak tahu, tapi orang yang belajar mereka tahu. Betul. Maka nggak ada uzur bagi mereka untuk meninggalkan hal tersebut. Begitu juga orang yang beramal tapi nggak memiliki ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bagaikan orang yang membina bangunan di atas lautan. Nggak ada gunanya, bakal jatuh, tenggelam di ditelan sama samudra. Begitu. Jadi makanya saya Salim bilang itu kehidupan muslim yang sejati itu bagaikan burung yang memiliki 2 ekor, bagaikan burung yang memiliki 2 sayap. Satu sayap berupa ilmu, satu sayap berupa amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di Al-Qur'an, ayat pertama yang turun kepada Nabi apa? Iqra. Bacalah. Belajar. Iqra. Baca. Ayat dari surat Iqra kan? Awalnya adalah Iqra bismi rabbik. Akhir ayatnya apa? Wasjud waqtarib. Ayat yang paling terakhir wasjud waqtarib. Jadi yang pertama Iqra, yang terakhir wasjud waqtarib. Ini nih maksudnya, itu Anda dengar dari Syed Salim bin Umar, dia yang bilang ini buktinya betapa pentingnya ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa taala di surat Iqra yang mana ayat yang pertama diturunkan itu adalah bacalah, belajar, cari ilmu, Iqra. Kita baca kan, kalau bahasa orang zaman sekarang, membaca adalah jendela dunia, buku adalah jendela dunia. Dan diselesaikan surat tersebut dengan apa? Wasjud waqtarib. Terjemahin dong biar netizen nggak nanya. Iya, maksudnya sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat dan sujud berupa amalan. Betul.
Mendekat kita nggak bakalan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amal. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Seorang manusia, seorang insan itu nggak bakalan mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan. Nggak bakalan diberikan ganjaran kecuali atas apa yang ia lakukan. Dan suatu saat dia akan melihat apa yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan menuai apa yang dia tanam. Itu sebagian orang bilang ayat tersebut tuh menunjukkan bahwasanya karma itu real. Maksudnya karma itu beneran ada. Tsumma yujzahu jazaa'anil awfa. Dan akan diberikan ganjaran sebaik-baiknya ganjaran. Maksudnya dia bakalan mendapatkan sesuai apa yang dia amalkan. Dia amal baik, dia bakal mendapatkan yang baik. Dia mengamalkan yang buruk, dia bakal dapat yang buruk. Jadi karma itu ada di dalam Al-Qur'an. Bib, nyinggung dikit tentang baca Bib ya. Antum selain hobi baca kitab, hobi baca buku nggak? Baca buku. Baca. Buku apa aja yang menarik antum untuk ngebaca ya? Selain kitab ya, kalau kitab kan kita memang di sini baca kitab gitu. Selain kitab, buku-buku apa? Buku motivasi apa buku-buku yang buku motivasi yang paling Ana suka. Ana nggak tahu ada versi bahasa Indonesianya atau enggak. Ana nggak tahu. Tapi ini buku ditulis sama seseorang, maksudnya seorang content creator. Orang yang ente mungkin bakal tahu orangnya ini hidup di Saudi, namanya Ahmad Al-Shugairi. Itu dia terkenal kan, maksudnya di daerah negara Arab terkenal maksudnya banget. Dia motivator emang. Motivator. Terus dia pemikirannya itu global gitu loh, nggak memihak kemana, terbuka gitu. Beliau ini nulis kitab namanya Arba'in. Benar. Itu orang pernah baca dalam bahasa Arab, maksudnya iya mungkin kalau orang-orang Indonesia bakal kesulitan memahami kitab tersebut. Tapi maksudnya kitab tersebut tuh penuh dengan faedah, khususnya untuk orang-orang yang di zaman sekarang, untuk orang-orang awam itu cocok untuk membaca. Di dalam kitab ini dia mengarang kitab ini dalam waktu 40 hari. Dan setiap pembahasan, setiap mabahas, setiap tema ada 40 kajian di situ. Betul sekali. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 tema. Setiap satu tema itu memiliki 40 kajian atau 40 40 pembahasan di situ. Jadi ya emang relate sama kehidupan manusia di zaman sekarang. Karena dia nulis nulis buku tersebut dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia alami. Jadi kayak dia menulis sesuatu yang ada di sekitar dia. Mama. Ya. Terus? Iya. Jadi akhirnya karena dia nulis apa yang dilihat di sekitar dia, itu lebih relate sama kehidupan kita sebagai manusia gitu. Dia kan manusia, kita juga manusia. Jadi relate sama kita. Katakannya lebih gampang dicerna gitu. Lebih gampang dicerna bagi pembaca. Itu kalau bacaan bahasa Arab ya. Keren. Tapi gitu sih Bib, kita itu menggalih maklumat bukan hanya di bukan hanya di kitab-kitab aja. Kadang-kadang ada buku-buku yang memotivasi kita untuk baca kitab gitu loh. Oke lah baca kitab salaf, tapi nggak harus juga baca buku-buku yang lain. Enggak. Pas itu lagi di maktabah, lagi baca itu kitab. Terus habis gitu orang yang punya maktabah kan datang. Nanti lagi baca apa ini? Anda bilang ini yang pernah lihat versi bahasa Inggrisnya, ini yang lihat lagi ada. Syekh Ibrahim apa? Iya. Sudah nih. Iya, Syekh Ibrahim. Itu kan lagi baca, kata dia, Ana bilang, Ana pernah lihat bahasa Inggrisnya, ini kayaknya versi bahasa Arabnya kalau Ana nggak salah ingat. Oh iya, coba dilihat sama dia. Oh ini ma'ruf, kata dia. Ini kitab asalan, ini kitab maksudnya kita orang tahu ini kitab dibaca sama Habib Umar. Habib yastafid min hadzal kitab, Habib Umar. Habib ngambil faedah dari kitab tersebut. Cara untuk memahami lawan bicara. Sorry Bib, biasa. Oke. Bapak-bapak mah gitu yang ganggu anak. Iya, memang asik sih Bib. Memang asik banget sih Bib cerita pengalaman bakti sosial atau keluar dakwah di bulan Ramadan. Dulu zaman anak masih belajar juga gitu. Sempat. Malah dulu antum tahu ini enggak? Gelby Newman. Iya, anak pernah ke situ. Itu kan pedalaman banget tuh. Masya Allah. Kita Ramadan di sana.
Ajib, tetap ada hawa-hawa Ramadan yang agak kebau-bau di Tarim gitu. Tapi anak rasa enggak apa ya? Enggak seperti di Tarim gitu. Iya, berbeda. Berbeda banget. Berbeda. Nah, yang anak pengen tahu dari antum kesan yang apa ya? Kesan yang menarik banget buat antum itu apa? Ramadan di Tarim. Pas udah Ramadannya ya. Tadi kan kayak pengalaman persiapan gitu kan. Untuk menyambut bulan Ramadan. Deketin dong biar suaranya fokus. Oke. Gitu. Aman. Kalau yang kita lihat di Tarim, orang Tarim di bulan Ramadan itu kan sibuk. Kesibukan orang Tarim di bulan Ramadan itu kebanyakan kepada hal yang sifatnya akhirat, bukan dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia dikurangin sama mereka. Mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu Imam Ahlu Tarim pada zamannya Al-Imam Abdurrahman Segaf. Kita semua tahu bahwasanya sekali dia tulis di suratnya kepada gurunya, kalau anak nggak salah ingat, Imam Abdurrahman Segaf itu nulis kepada gurunya, alhamdulillah, sekarang saya udah bisa seperti Al-Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Setiap hari di siang hari anak khatamin Al-Quran 1 kali, di malam hari anak khatamin Al-Quran 1 kali. Allahu Akbar. Gak lama kemudian dia bilang, alhamdulillah, saat ini anak udah diberkahin waktu anak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Gak lama kemudian dia tulis lagi 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Sampai di akhir hayatnya dia bilang apa? 8 kali di siang hari, 8 kali di malam hari. 16 kali khatam Al-Quran. Dalam hal spiritual Bib ya, yang mana kita bisa lihat sendiri gitu, hal-hal yang mirip-mirip seperti itu, walaupun nggak seperti Imam Abdurrahman Segaf, tapi memang kelihatan gitu ya, kelihatan kita bisa saksikan di depan kita sendiri itu kan. Orang Tarim kalau udah masuk bulan Ramadan, mereka melakukan amalan, mereka mengorbankan dirinya dan waktunya di dalam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fase yang ada di bulan Ramadan itu kan fase yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwasanya Ibn Abbas bilang, saya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas itu bunyinya bahwasanya Nabi bilang bahwasanya surga dihias dengan segala hiasannya, dengan segala bunganya, dengan segala hias-hiasan yang gak bisa kita bayangkan hiasannya seindah apa dan sekeren apa tuh gak bisa kita bayangkan tentang surga. Surga dihias di dalam fase tersebut, dan angin di surga itu ada suaranya merdu. Ketika angin-angin tersebut mengenai hiasan-hiasan tersebut dan pohon-pohon yang dihias dengan hiasan tersebut, itu ketika menyentuh dedaunan, berlalu di antara dedaunan itu pun berbunyi ketika dilewati angin-angin tersebut, mengeluarkan bunyi-bunyi yang merdu. Maka para penduduk, penghuni langit, penghuni surga, itu mereka bingung. Bahkan para hurul ain, bidadari-bidadari surga bingung, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ada perayaan apa ini? Ada perayaan apa? Apakah ada suatu perayaan yang spesial atau gimana? Mereka nanya, wahai Jibril, apa yang terjadi? Jibril bilang, apakah kalian gak tahu wahai bidadari-bidadari surga bahwasanya malam ini adalah malam pertama di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiaskan surga untuk mereka yang mendapatkan bulan Ramadan dan bisa masuk surga dengan wasilah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini penjaga pintu surga. Ya Ridwan, bukalah pintu surga untuk umat Muhammad. Wahai Malik, wahai malaikat Malik, kau tutup pintu neraka supaya gak ada yang terjerumus ke dalamnya dari umat Muhammad, karena bulan ini adalah bulan Ramadan. Terus Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Ya Jibril, ahbit ilal ard. Ente turun ke muka bumi. Tangkepin semua setan-setan iblis yang ada di muka bumi yang mengganggu umat Nabi Muhammad di dalam beribadahnya. Tangkap mereka semua, rantai mereka semua,
dan penjarakan di dalam lautan. Lempar mereka ke dalam lautan supaya nggak ada yang ganggu ibadah mereka di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Betul. Bahkan bulan Ramadan saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini saking mulianya, biasanya di dalam bahasa Arab itu sesuatu yang memiliki sesuatu yang agung biasanya memiliki banyak nama. Contohnya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala zat ini memiliki 99 nama atau lebih banyak dari nama-nama tersebut. Nabi Muhammad memiliki banyak nama. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki bukan cuma bukan memiliki nama bulan Ramadan doang, tapi ada banyak di atasnya. Salah satunya bulan Ramadan adalah nama-namanya di antara Syahrul Quran, Syahrul Ghufran, Syahrul Rahmah, Syahrul Adq minan nar, wa Syahrullah, wa Syahrul Ala, wa Syahrul Najah, wa Syahrul Sabr, wa Syahrul Muasa, wa Syahrul Khair, wa Syahrul Sadaqati wal Gurbat, wa Syahrul Karami wal Jud, wa Syahr Ijabatid Da'wat, wa Syahrul Ihsan, wa Syahr Igalatil Atharat, wa Syahrul Audah ilallah. Tambahin satu lagi orang Indonesia. Apa? Bulan puasa. Bulan puasa. Begitu. Jadi makanya menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan di sisi Allah. Makanya orang-orang Tarim ini, mereka ini berusaha untuk memuliakan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan, mereka juga gak bisa. Maksudnya Allah memuliakan bulan Ramadan, terus kita masa pengen menghinakan bulan Ramadan dengan kelakuan kita. Betul. Sebenarnya kita nggak menghormati Tuhan kita berarti. Betul. Kita sebenarnya nggak ngebandingin Ramadan di mana. Sebenarnya Ramadan di mana ya, di mana aja sebenarnya sama puasa gitu. Cuman kan yang namanya lingkungan. Itu membawa kita. Nah ini Ustaz, orang gitu. Hatta Ana pernah dengar dari Ustaz Ana Syekh Salim Bahresh 2-3 malam yang lalu, beliau bilang, kadang kan suka kalau lagi daras nyeletuk sama dia emang beliau bilang, Ana bilang, Masya Allah Ustaz, ahal tarim. Enggak, kata dia sih. Kalau ente bilang khususiat ini cuma buat ahal tarim, yang kita ceritain bahwasanya orang-orang ahal tarim itu mereka begini, mereka biasanya begini. Ente salah kalau ente bilang cuma orang tarim yang bisa kayak gitu. Oh gitu Ustaz, tapi sami'na hadza illa min ahal tarim. Man galak. Ana bilang, Ana dengar ini cuma dari kelakuan ini cuma dari orang-orang tarim dan orang-orang terdahulu dari pendahulu kita. Enggak, kata dia. Ente tahu managib yang menyebutkan Sadat al-Segaf, Sadat al-Safi al-Segaf, nama kitabnya apa gitu, itu menyebutkan tentang managib silsilah keluarga al-Segaf di Sewon. Keluarga al-Segaf di Sewon ini masyhur, terkenal dengan keilmuan dan kesalehan mereka. Itu salah satu njit mereka, Ana lupa nama njit mereka siapa, intinya al-Segaf, salah satu imam di Sewon di zaman pendahulu kita, itu bilang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setiap generasi dari keturunannya enggak kurang dari 40 gutub wa 40 mufti. Allahu Akbar. Bukan 40 gutub, afwan, 40 wali dan 40 mufti. 40 orang wali dan 40 doanya mufti. Gitu tuh doanya. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala 40 orang mufti. Jadi kita lihat kebanyakan tuh di Sewon al-Segaf itu alim-alim. Masya Allah, sampai sekarang Ibn Ubaidillah di Segaf. Ibn Ubaidillah di Sewon masih ada. Masyhur dengan keilmuannya, walaupun agak syadid tapi masyhur dengan keilmuannya. Begitu. Itu Syekh Salim bilang, seketika Ana duduk sama orang dari Shinggit, dari Mauritania. Dia baca managib al-Segaf yang ada di Sewon, yang terkenal dengan kealiman dan kesalehan mereka. Ketika dia baca, gharib, kata ini orang Shinggit, orang Mauritania. Gharib, kata dia. Aneh yang Ana baca ini. Yang Ana lihat dari kelakuan mereka yang Ana baca kurang lebih sama guru-guru Ana yang ada di Shinggit, sama pendahulu kita di Shinggit. Kelakuan mereka kurang lebih sama begini. Tahu rahasianya mereka apa? Dunia mereka terisolasi dari dunia luar. Shinggit itu terisolasi. Begitu juga Tarim.
Tarim terisolasi. Gak gampang orang untuk sampai ke Tarim. Betul. Maklumat dari luar gak gampang untuk sampai ke Tarim. Betul. Terisolasi dari dunia luar. Betul. Begitu. Jadi ketika mereka menjaga adat mereka, at-tagayyud bisyariah, mereka mengetatkan diri mereka di dalam mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperketat hal tersebut, mereka bisa menjaga hal-hal ini. Syekh Salim bilang, anak nggak kaget kalau misalkan anak nemuin ahwal, maksudnya keadaan-keadaan seperti ini, kelakuan seperti ini yang kita baca dari pendahulu kita di Tarim, kita temuin dari orang-orang Indonesia, dari Wali Songo. Kan ente tahu kan bahwasanya Wali Songo itu gimana ibadah mereka. Dan pendahulu-pendahulu ente di Indonesia, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, sahib Gresik. Wah banyak bin Idrus di Indonesia. Banyak maksudnya wali-wali di Indonesia yang keadaan mereka nggak jauh juga sama orang-orang Tarim. Tapi ketika lingkungan mereka itu terjaga. Gitu. Jadi buat penonton, coba deh bulan puasa ngalamin bulan puasa di lingkungan yang terjaga. Benar. Gitu. Iya, benar. Kalau nggak bisa ke Tarim ya rumahnya lah dijaga seenggaknya. Iya. Paling nggak bisa jaga diri gitu kan. Iya. Masya Allah Habib, jazakumullah khair atas maklumat yang antum berikan pada malam hari ini yang penuh berkah. Sampai RR gini Bib suaranya Bib. Nah, sampai suara antum sampai tenggorokan habis iya. Bekas semalam lah biasa. Jadi santri. Konser. Konser apa bahasa qasidah apa? Semalam di Darul Mustafa Tahwid sama Habib baca teriak-teriak baca syair depan Habib Umar. Di Fakria lu baca juga loh, kemarin lihat di YouTube. Lihat beneran. Masya Allah udah tahu itu. Tapi ada yang jarang nanti di sini. Ada yang berangkat nggak? Apa cuma tahwid doang nggak ada yang berangkat? Berangkat ke musim Hud. Sekarang Ikhwani lagi dalam perjalanan ke sana. Masya Allah. Terima kasih banget Habib udah bisa datang, udah bisa ngasih kita nutrisi kajian-kajian yang berfaedah. Insyaallah mudah-mudahan Habib bisa ketemu di halaqah yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.